Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan paper saya yang telah saya kumpulkan pada ulangan tengah semester sebelumnya. Dan video ini untuk memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, sebelumnya saya menyampaikan paper dengan judul Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara oleh saya Muhammad Sirajuddin dengan NIM 3150-20079. Program Studi Agama Islam, jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung. Baik, kita langsung mulai saja dengan slide yang kedua. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Jadi, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Di dalam sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia yang nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Yang ketiga, Pancasila merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai luhur sudah mulai pudar, terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi, gaya hidup, globalisasi yang buruk. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila ini di era globalisasi ini mulai terkikis dengan perkembangan zaman. Mulai warga masyarakat yang hanya mementingkan aspek ekonomi, gaya hidup, globalisasi tanpa memandang nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Kemudian di paper saya juga saya menyebutkan peraturan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna. Adapun makna-makna Pancasila sebagai dasar negara ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Pancasila itu mengandung nilai luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Kemudian makna yang ketiga yaitu sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peraturan dan fungsi Pancasila yang kedua ada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan dan fungsi Pancasila yang ketiga ada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi Pancasila itu adalah sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Apa sih itu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis? Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai mana yang tertulis dalam Perundang-undangan Dasar tahun 1945 serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi, dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dengan dan harus bersumber pada Pancasila. Jadi, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila, serta hukum-hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu merupakan sumber hukum. Kemudian peraturan dan fungsi Pancasila. Yang keempat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa sih pandangan hidup bangsa Indonesia? Itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Apa sih nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia itu? Yang pertama tentu tertuang dalam Pancasila yang pertama, yaitu nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. Kemudian tertuang dalam sila kedua Pancasila, yaitu nilai dan jiwa kemanusiaan. Yang ketiga, nilai dan jiwa persatuan. Ini tercantum dalam Pancasila sila ketiga. Yang keempat, nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. Ini tercantum dalam Pancasila sila keempat. Yang kelima, nilai dan jiwa keadilan sosial. Ini tercantum dalam Pancasila sila kelima. Jadi nilai-nilai ini merupakan gambaran wujud dari masing-masing sila dalam Pancasila. Adapun peraturan dan fungsi Pancasila yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Peraturan dan fungsi Pancasila yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratai material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis.
serta dalam lingkungan kehidupan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Kemudian peraturan dan fungsi Pancasila yang terakhir ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal, sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua peri kehidupan yang berbeka dan dapat diterima oleh semua pihak. Dari penjelasan saya di awal dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dari penjelasan saya di awal dapat disimpulkan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wonten ula kemit tengah hari, nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.